perkawinan pasangan Frans Mohede dan Amara sudah menginjak lebih kurang 6 tahun. Biduk rumah tangga mereka makin disempurnakan sejak kelahiran buah hati mereka, Mahija Nathaniel Sambarana. Sebagai pasutri beda agama, Frans dan Amara tampak amat harmonis. Namun sejatinya karena perbedaan itu keduanya terus menanggung beban. Pasalnya Ice Komar, ibunda Amara, tak pernah merestui pernikahan mereka. Hingga ujung-ujungnya setiap lebaran Frans dan Amara urung bersilaturahmi ke ibu. Halo pemirsa, selamat pagi dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Nadia mulai kembali menjumpai Anda tentunya di GoSpot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Saya mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip-gosip terpanas, serta membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Dan pemirsa jangan sampai Anda ketinggalan untuk mengikuti kuis SMS GoSpot di mana Anda bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Caranya, jawab pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS, spasi jawaban atau jawaban B, dan kirimkanlah ke nomor 6288. Dan pemirsa, bersama GoSpot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian informasi khusus bagi Anda yang memang haus akan berita dari dunia selebriti. Elma Theana, Reza, Putu Arisute dan Julianda baru ramai-ramai berhalal bihalal di Padepokan Gatot Brajamusti. Frans dan Amara sudah 9 tahun tak berlebaran dengan Ice Komar, ibunda Amara. Lisa Natalia tak menyangka suasana lebaran di Malaysia tak seramai di Indonesia. Eno Sigit menghadirkan tontonan di atas lapangan es di Istora Senayan, Jakarta. Deddy Mizwar meneladani Naga Bonar dan David Halik terpesona dengan Bung Hatta. Pemirsa, Padepokan Gatot Brajamusti kembali mengundang perhatian publik dan perhatian media. Reza Artamevia, Putu Arisute, Elma Theana serta Julianda Baru semuanya terlihat di sana untuk acara halal bihalal. Nah, seperti apa sih serunya acara tersebut? Dan jangan-jangan apakah ada agenda khusus di balik acara halal bihalal ini? Kalau begitu pemirsa, temukanlah jawabannya tentunya di GoSpot. Rabu malam kemarin Padepokan Brajamusti menggelar halal bihalal. Seluruh keluarga besar Padepokan hadir dalam acara syarat nilai silaturahmi ini. Tak terkecuali Reza Artamevia, Elma Theana beserta suaminya Julianda Barus dan partner bisnis AA Gatot, IGD Putu Arisute. Mereka saling berbagi maaf dan sepertinya mereka berusaha menyingkirkan jauh-jauh semua persoalan yang selama ini membelit mereka. Kita kan sedang dalam keadaan kencangkan ikat pinggang seluruh Indonesia kan, bukan Padepokan aja kan. Kita itu harus mengencangkan ikat pinggang dengan adanya serba naik, yang serba wah gitu kan ya. Jadi saya mengambil tempat di sini sengaja. Kenapa? Satu-satunya kafe muslim yang non alkoholik adalah di sini. Suasananya rumah. Jadi betul-betul hanya untuk keluarga. Ini adalah kafe untuk keluarga. Bila untuk anak-anak dengan membawa anak-anak, dan di sini kita enak gitu kan ya, bisa ini. Senyum dan tawa mereka adalah ekspresi kebahagiaan. Jarang-jarang mereka bisa serenyah ini. Tapi keadaan itu tak sepenuhnya dirasakan Reza. Pada lebaran tahun ini Reza tak bisa bertemu dengan kedua putrinya Zahwa dan Alia. Dan pada hari pertama saya memang sempat ragu-ragu ke Jakarta sekarang apa ntar besok-besok AA panggil saya. Reza, kamu wajib datang sekarang, hari ini juga. Hari pertama datang ke orang tua, hari ini juga. Dosa besar kamu kalau nggak datang. Dengan dorongan yang begitu kuat dari AA, Teh Dewi, semua anggota, berangkatlah saya. Alhamdulillah, ya saya akhirnya hari pertama pun kumpul bersama orang tua saya. Setiap hari menanyakan, setiap hari saya bilang, udah aja saya jadi Jawa ya. Jadi kadang-kadang dicandain begitu, kadang-kadang ya. Awas, tapi juga jangan nangis, saya bilang itu. Kadang-kadang ada tangisan. Bayangkan, suatu malam saya pernah berdandan anak kecil menjadi Jawa dan menjadi Alia. Siapa sih dia? Ada. Jadi lucu. Akhirnya Reza tuh terhibur juga ya. Beralih ke pasangan Elma Theana dan Julianda. Belum lama keduanya menikah. Praktis baru pertama kali mereka merayakan lebaran dengan keluarga baru. Bersilaturahmi di keluarga Elma, yaitu malam takbiran
Ya kita semua memang udah tradisi malam takbiran itu harus kumpul semua di mama gitu kan. Ya ikut dengan suami. Kemarin saya sempat dengan mertua ayah dan ya pokoknya alhamdulillah fitri semuanya. Komunikasi agak jarang ya. Karena saya nggak tahu nyari Fai di mana. Ya mungkin katanya ada yang bilang di Surabaya, ada yang bilang di Bandung. Sana gitu. Didin gitu. Tapi saya udah coba kirim SMS, minta izin maaf izin gitu. Maaf lahir batin, pakai lagunya A terkadang gitu kan. Tapi sampai saat ini belum ada balasan gitu. Kebersamaan, semoga saja bukan hanya ditampakkan pada saat halal bihalal saja. Pemirsa, sakit yang paling sakit dirasakan oleh seorang ibu adalah ketika ia disakiti oleh anak kandungnya sendiri. Nah, apakah ini merupakan alasan mengapa Ice Komar dan putrinya Amara sudah 9 tahun lamanya putus tali silaturahmi? Dan ada yang mengatakan bahwa waktulah yang bisa mencairkan hati yang beku. Dan pemirsa, semoga saja Lebaran tahun ini merupakan waktu di mana Amara bisa kembali bersatu dengan ibunya. Pemirsa, mari kita dengarkan curahan hati mereka. Usia perkawinan pasangan Frans Mohede dan Amara sudah menginjak lebih kurang 6 tahun. Biduk rumah tangga mereka makin disempurnakan sejak kelahiran buah hati mereka, Mahija Nathaniel Sambarana. Sebagai pasutri beda agama, Frans dan Amara tampak amat harmonis. Namun sejatinya karena perbedaan itu keduanya terus menanggung beban. Pasalnya Ice Komar, ibunda Amara, tak pernah merestui pernikahan mereka. Hingga ujung-ujungnya setiap lebaran Frans dan Amara urung bersilaturahmi ke ibunda Amara itu. Kemarin memang aku nggak ke rumah orang tua, tapi orang tuaku yang satu lagi kan aku juga ada beberapa orang tua lah gitu kalau tahu ceritanya gitu. Cuman ya orang tua yang satu lagi aku memang aku nggak kesana gitu. Karena memang memang bermasalah dan momennya memang belum pas gitu. Waduh, pintu dari dulu terbuka untuk dia, cuman dianya aja nggak datang. Saya nggak pernah marah sama dia. So, selama saya hidup ini, saya tidak pernah marah sama dia. Memang satu yang saya hanya bilang tidak sama dia itu, saya tidak menyetujui perkawinan mereka lain agama. Sejak awal Ice tidak merestui pernikahan beda iman itu. Meski begitu Amara tetap kekeh untuk menikah dengan Frans. Akhirnya keduanya pun mengikat janji pernikahan dengan tak mengubah prinsip masing-masing. Dan sejak pernikahan itu hingga kini Amara hampir tidak pernah mengunjungi bundanya. Minta restu, tapi saya tidak menyetujui karena di dalam agama kita itu tidak dibenarkan. Jadi saya bilang saya sampai meninggal, sampai mati pun saya tidak akan setujui gitu. Itu yang dia minta restu sebelum kawin lah ya. Sebagai seorang anak, Amara telah berusaha melunakkan hati ibunya, tapi apa daya, Ice tetap alot pada pendiriannya. Dalam hati kecilnya, Ice menganggap bahwa Amara telah melakukan kesalahan, maka ia tetap membuka pintu maaf buat Amara. Tapi sayangnya sikap itu tidak serta-merta ditujukan pada Frans. Sama Frans saya rasa dia bukan apa-apanya saya ya. Kalau sama Mara itu memang saya hanya berdoa. Saya tiap malam berdoa untuk dia. Yang terbaik untuk dia selalu saya ya seperti terbaiknya tuh ya sehat, dimurahkan rezeki, dimaafin dosanya. Aku nyikapinya sebenarnya sih kalau untuk masalah itu aku masih selalu balikin ke Amara karena itu masalahnya agak sensitif dan itu keluarganya dia, itu orang tuanya dia. Aku memang sebagai kepala keluarga tapi di masalah ini aku nggak bisa untuk mimpin masalah itu karena aku cuma bilang aku ngikut kamu, aku ngikut dia. Dia bilang apa aku tinggal ngikut. Kita bicarain dulu tapi kalau dia bilang enggak, ya udah pertimbangannya apa aku terima, ya udah berarti enggak, udah gitu. Kalau dari orang tua kan kayaknya nggak mungkin dipaksain gitu. Apalagi kita sebagai anak kayaknya nggak ada hak gitu untuk bilang ya kurangin dikit lah gitu levelnya gitu, kayak nggak mungkin kan gitu. Jadi udahlah gitu ya, untuk titik tengah kayaknya masih jauh.
Runyamnya persoalan prinsipil itu sempat membuat Ice terkena sakit jantung. Sebagai menantu yang belum mendapat pengakuan dari mertuanya, Franz tidak bisa berkutik. Begitupun dengan Amara. Ia malah kian merasa terjepit. Bahkan kehadiran sang cucu pun belum bisa mendamaikan perbedaan dua kutub ini. Hanya waktu yang diberikan Tuhan layak.